wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 242101010006 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas wawancara terkait materi tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini, penyebab dan solusinya. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Pada kakak, boleh perkenalkan namanya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Program Studi Tadris Matematika 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sudikin. Baik, langsung saja. Bagaimana sih menurut pendapat kakak tentang kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, kondisi politik di Indonesia pada saat ini cenderung polarisasinya itu tajam. Mengapa demikian? Karena sekarang maraknya pemilu, pilkada. Masyarakat itu terpecah belah menjadi beberapa kubu. Nah, setiap kubu itu beda identitasnya. Jadinya mereka saling mencaci maki setiap kubu. Akhirnya terpecah belah. Terus, apa sih faktor penyebabnya dari konflik tersebut? Kalau menurut saya, faktor penyebabnya yaitu salah satunya identitas politik yang berbeda-beda setiap masyarakat dan juga pengetahuan yang kurang dari setiap kubu, sehingga mereka cenderung lebih memilih kepada kubu yang mereka sendiri itu tidak tahu apa artinya politik itu. Mungkin hanya itu. Nah, terus menurut pendapat kakak, bagaimana sih solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya, salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan politik di Indonesia tersebut, salah satunya adalah pemerintah harus mengadakan program pelatihan tentang berpolitik kepada masyarakat, terutama anak muda, untuk mempelajari tentang politik dan identitas politik yang baik untuk kedepannya, yang baik untuk Indonesia itu sendiri. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih menurut pandangan kakak terhadap ekonomi yang ada di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya, kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia yang saat ini, terutama untuk kalangan mahasiswa dan juga lulusan-lulusan sarjana, itu cukup sangat menantang. Karena mengapa? Para sarjana, para lulusan S1 atau S2 yang seumpama di bidang pendidikan, dia itu tidak menemukan pekerjaan yang relevan dan signifikan terhadap di bidang pendidikan itu sendiri, malah mereka bekerja di bidang lain. Mungkin itu. Faktor penyebabnya apa tuh, Kak? Salah satu faktor penyebabnya karena mungkin di Indonesia atau di suatu wilayah itu tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sangat luas. Jadinya mereka berpikir bahwa peluang kerjanya itu lebih sedikit daripada di kota lain, apalagi di desa-desa. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia itu apa, Kak, menurut kakak? Untuk meminimalisir ya, seharusnya pemerintah mengadakan program pelatihan pekerjaan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dan lebih baiknya juga pemerintah mengadakan, dan pemerintah itu seharusnya lebih difokuskan terhadap pekerjaan yang lebih banyak peminatnya, seperti di bidang guru. Berarti pemerintah harus menyediakan sekolah-sekolah negeri atau yang lainnya, sehingga program studi yang jurusannya terhadap pendidikan itu lebih banyak peluangnya untuk lulusan sarjana. Cukup. Nah, yang terakhir nih, Kak, bagaimana sih menurut pendapat kakak tentang kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, kondisi budaya di Indonesia yang saat ini terjadi adalah budaya luar itu lebih dominan di sini. Karena mengapa? Anak muda itu cenderung menyalahgunakan sosial media untuk men-scroll tentang pakaian yang sedang tren di luar negeri, dan juga bahasa-bahasanya juga mengikuti budaya luar. Cukup. Nah, salah satu penyebabnya itu apa, Kak? Kalau menurut saya, salah satu penyebabnya yaitu anak muda sering menyalahgunakan media sosial untuk mencari tren-tren yang bagus.
yang signifikan dengan mereka sendiri, bukan dengan Indonesianya, bukan dengan budaya kita. Nah, akibatnya budaya yang ada di Indonesia bisa terlupakan. Cukup. Baik. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi konflik kebudayaan tersebut apa, Kak? Kalau menurut pendapat saya sendiri, salah satu cara untuk meminimalisir pengaruh budaya luar di Indonesia yaitu kita sebagai mahasiswa atau anak muda harus menggunakan media sosial sebaik mungkin. Seperti kita kalau mahasiswa membuat bacaan atau artikel atau jurnal atau yang lainnya yang di dalamnya itu berisi tentang budaya lokal yang ada di Indonesia agar orang-orang itu tertarik untuk membaca dan mengikuti polarisasi yang ada di budaya Indonesia. Cukup. Baik, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan pendapat Kakak mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Terima kasih kembali dan semoga dengan adanya wawancara ini anak muda di Indonesia semakin lebih aktif dan cenderung lebih baik dalam menggunakan media sosial dan mengubah kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik ke depannya menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Boleh. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Linda dari Latris Biologi. Oke Kak, bagaimana sih menurut pandangan Kakak tentang politik di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya pribadi sih ya, politik di Indonesia saat ini tuh masih banyak drama. Terus ya menurut saya tuh masih banyak konflik-konflik antara kubu politik itu, yang mana di situ ya dengan adanya konflik itu membuat masyarakat tuh kehilangan kepercayaan. Dan juga yang menurut saya tuh masih banyak kesenjangan antara politik itu dengan masyarakat di Indonesia. Terus penyebab dari terjadinya hal tersebut itu apa Kak? Kalau menurut saya sih di sini penyebabnya mungkin karena masyarakat itu kurang terlibat sih dalam itu pengambilan keputusan politik. Kan di sini ada tuh pepatah yang mengatakan dari rakyat untuk rakyat. Nah, menurut Kakak bagaimana sih cara mengatasi kondisi politik saat ini? Menurut saya sih di sini ya kayak pemerintah itu harus lebih membuka peluang bagi masyarakat gitu. Terutama itu bagi anak muda. Selain itu perbaikan pendidikan politik itu juga sangat penting ya menurut saya. Lalu bagaimana menurut Kakak tentang situasi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya sih ya situasi ekonomi di Indonesia saat ini tuh cukup sulit, apalagi untuk anak muda seperti kami. Kami di sini khawatir nanti setelah lulus itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan kesenjangan sosial di sini juga masih terasa karena kesempatan ekonomi itu tidak merata. Ya. Misalnya ya seperti di desa-desa kecil gitu, di pelosok desa gitu, itu kesempatan atau peluang kerja itu masih kecil dibandingkan dengan di kota-kota besar. Nah, menurut Kakak bagaimana sih solusinya untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut? Kalau menurut saya sih ya, pemerintah itu harus lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, bukan cuma di kota-kota besar ya, tapi juga di pelosok-pelosok gitu, pelosok desa atau desa terpencil gitu. Selain itu, pemerintah di sini juga perlu mendukung usaha lokal supaya di sini lapangan pekerjaan itu yang tercipta semakin banyak.
Nah, yang terakhir, bagaimana sih menurut pandangan kakak tentang kondisi budaya di Indonesia saat ini? Menurut saya sih di Indonesia tuh kan banyak sekali budayanya ya, tapi anak muda zaman sekarang itu sudah mulai melupakannya gitu, karena anak muda zaman sekarang itu ya cenderung itu lebih banyak yang tertarik dengan budaya luar yang lebih menarik daripada budaya kita sendiri. Padahal kalau menurut saya tuh ya budaya lokal itu di Indonesia, yang ada di Indonesia itu tidak kalah menarik gitu. Nah, salah satu penyebabnya dari terjadinya hal tersebut itu apa, Kak? Mungkin salah satu penyebabnya itu kurangnya pengetahuan budaya lokal yang modern dan relevan dengan kondisi saat ini. Jadi salah satu upaya untuk melestarikan budaya tersebut itu apa, Kak? Kalau menurut saya ya di sini kita harus mulai menggunakan budaya lokal yang lebih efektif, misalnya dalam bentuk film, musik, maupun itu di sosial media. Baik, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini, serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Semoga wawasan yang Kakak berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih juga ya. Mungkin di sini saya berharap Indonesia itu lebih baik ke depannya, baik itu dari sisi politiknya, ekonomi, maupun budayanya. Saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Halimah. Baik, bagaimana menurut pandangan Kakak tentang kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Wah, kalau politik sih sekarang lagi panas banget. Polarisasi makin kelihatan, terutama karena media sosial. Orang-orang semakin terpecah-pecah, setiap isu politik sering banget terjadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Apa salah satu penyebab dan solusinya sih menurut Kakak? Salah satunya karena banyak banget info yang nggak jelas, hoax dan kabar yang belum tentu benar sering banget tersebar. Solusinya, pendidikan politik harus lebih digencarkan sih. Masyarakat perlu diajak lebih paham soal demokrasi yang sehat. Terus bagaimana kondisi ekonomi yang ada di Indonesia menurut Kakak? Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia memang udah mulai pulih secara pasca pandemi. Tapi masalah besar masih ada, inflasi yang tinggi bikin harga-harga barang naik. Apa penyebab dan solusinya sih menurut Kakak? Masih terlalu tergantung sama sektor komoditas. Jadi kalau harga dunia turun, kita ikut kena dampaknya. Dan solusinya, pemerintah harus fokus buat bantu UMKM, bikin program pelatihan, dan juga dukung sektor lain selain komoditas. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Kakak tentang kondisi sosial yang ada di Indonesia? Masih banyak banget ketimpangan sosial yang terjadi. Akses pendidikan dan kesehatan juga gak merata, terutama akses di daerah-daerah yang terpencil. Apa salah satu penyebab dan berikan solusinya juga, Kak? Salah satunya karena ketimpangan pembangunan antar daerah. Solusinya, pemerataan pembangunan itu penting banget. Harus ada perhatian lebih ke daerah-daerah yang masih tertinggal. Oke, yang terakhir, bagaimana sih menurut pendapat Kakak tentang kondisi budaya yang ada di Indonesia saat ini? Budaya kita kaya banget, tapi sayangnya banyak anak muda yang mulai lebih tertarik sama budaya asing. Penyebab dan solusinya menurut Kakak itu bagaimana? Karena media sosial dan internet yang menyebarkan budaya luar dengan cepat. Solusinya, pemerintah harus bikin acara budaya yang menarik, terutama yang bisa menarik perhatian anak muda. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Sama-sama, semoga Indonesia lebih baik. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak?
Perkenalkan, nama saya Zulfi. Baik, menurut kakak bagaimana kondisi politik yang ada di Indonesia sekarang? Politik lagi panas, banyak perbedaan pendapat, terutama menjelang pemilu. Polarisasi makin tajam, apalagi media sosial sering jadi pemicu pertentangan. Penyebabnya masalah tersebut itu apa, Kak? Karena berita hoaks dan kampanye negatif yang banyak beredar, partai politik kaya yang lebih fokus menang daripada nyari solusi. Solusinya bagaimana menurut kakak? Pemerintah harus memberi edukasi masyarakat agar lebih paham politik dan media sosial dan lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya bagaimana menurut kakak tentang kondisi ekonomi di Indonesia? Ekonomi mulai pulih, tapi masih ada inflasi dan harga barang yang naik, sehingga masyarakat agak tertekan. Apa salah satu faktor penyebabnya dan solusinya itu bagaimana, Kak? Karena ketergantungan pada komoditas dan akses yang terbatas di daerah, juga kondisi global nggak mendukung. Pemerintah harus mengendalikan inflasi dan pemerataan pembangunan supaya ekonomi merata. Selanjutnya mengenai kondisi sosial di Indonesia, bagaimana menurut pandangan kakak? Masih banyak ketimpangan sosial, terutama akses pendidikan dan kesehatan yang nggak merata. Apa penyebabnya, Kak? Karena ketidakmerataan pembangunan dan kesempatan, seperti kurangnya pembangunan rumah sakit di pedesaan. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu apa, Kak? Yang harus dilakukan pemerataan pembangunan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Nah, yang terakhir, bagaimana menurut pendapat kakak tentang kondisi budaya yang ada di Indonesia? Budaya lokal mulai terkikis, terutama di kalangan anak muda karena pengaruh budaya asing. Penyebabnya itu apa, Kak? Globalisasi dan media sosial bikin budaya asing lebih populer dibandingkan budaya lokal. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah kebudayaan tersebut itu bagaimana, Kak? Edukasi budaya lokal seperti di sekolah dan promosikan budaya lokal lewat media sosial. Baik, terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat Kakak tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Sama-sama, semoga bisa membantu. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosi. Baik, langsung saja. Bagaimana sih menurut pandangan Kakak terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Terus bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, politik kita sekarang banyak polarisasinya yang terutama menjelang pemilu. Banyak banget perbedaan pendapat antara kelompok politik. Plus minusnya ada korupsi yang bikin orang kecewa. Solusinya menurut saya kita harus lebih edukasi masyarakat biar paham politik dan lebih bijak dalam pemilihan pemerintahan juga. Harus tegas dalam pemberantasan korupsi supaya masyarakat lebih percaya. Terus selanjutnya bagaimana pendapat Kakak tentang kondisi perekonomian di Indonesia saat ini? Perekonomian Indonesia saat ini, ya harga barang lagi naik, inflasi juga tinggi, dan banyak daerah yang masih ketinggalan dalam hal pembangunan. Selain itu, kondisi global juga nggak mendukung. Solusinya pemerintahan perlu mengendalikan inflasi dan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah supaya semuanya bisa merasakan perkembangan ekonomi yang merata. Oke, selanjutnya gimana menurut pendapat Kakak tentang kondisi sosial di Indonesia? Apakah masih ada ketimpangan sosial? Betul banget. Masih banyak yang kesulitan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Belum lagi hoax yang sering beredar di media sosial, bikin rumit. Solusinya pemerintahan harus lebih serius dalam pemerintahan akses ke layanan dasar, dan kita semua harus belajar lebih teliti dalam menyaring informasi yang kita terima. Oke, terus yang terakhir mengenai kebudayaan di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Kakak terhadap kondisi budaya di Indonesia dan berikan juga solusinya untuk mengatasi masalah kebudayaan di Indonesia? Iya Bu, sekarang budaya luar memang makin kuat pengaruhnya, terutama di kalangan anak muda
muda banyak yang lebih tertarik sama tren luar negeri daripada budaya lokal. Solusinya, kita harus lebih aktif mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial, festival, dan acara seru lainnya supaya anak muda tetap bangga dengan warisan budaya kita. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktunya dan memberikan wawasan kepada kita mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Baik, bagaimana menurut pendapat Anda tentang kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, politik Indonesia sekarang agak memanas. Banyaknya konflik antar kelompok dan partai politik membuat suasana politik jadi kurang kondusif. Penyebab utamanya mungkin karena kurangnya saling pengertian antar kelompok, ditambah dengan seringnya berita hoax yang memperburuk keadaan. Apa solusinya untuk mengatasi masalah politik tersebut? Saya rasa pemerintah harus lebih transparan dan memperbaiki komunikasi dengan rakyat. Selain itu, pendidikan politik untuk masyarakat juga penting agar mereka bisa memilih dengan bijak dan tidak terpengaruh isu yang tidak jelas kebenarannya. Nah, selanjutnya bagaimana menurut pendapat Anda tentang kondisi ekonomi yang ada di Indonesia serta penyebabnya itu apa? Jujur, saya merasa ekonomi sekarang cukup sulit, terutama untuk anak muda seperti saya yang baru mulai bekerja. Gaji yang saya terima rasanya agak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi dengan harga barang yang terus naik. Salah satu penyebabnya mungkin karena inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi global. Solusinya untuk mengatasi hal tersebut itu apa? Pemerintah harus fokus pada menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, mereka bisa memberikan pelatihan keterampilan untuk anak muda supaya bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Mengendalikan inflasi juga harus jadi prioritas. Baik, yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kondisi budaya yang ada di Indonesia serta berikan penyebabnya? Di bidang budaya, saya merasa ada perubahan besar, terutama dengan semakin banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia lewat media sosial dan internet. Banyak anak muda sekarang lebih tertarik dengan budaya asing daripada budaya lokal. Itu mungkin karena pengaruh globalisasi yang sangat kuat. Menurut Anda, apa solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, kita perlu lebih mempromosikan budaya Indonesia lewat media sosial dan pendidikan. Anak muda harus diajarkan untuk bangga dengan budaya sendiri dan melihat betapa kayanya warisan budaya kita. Pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dalam mengadakan event atau program yang lebih mempromosikan budaya lokal. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan pendapat tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Terima kasih juga, semoga Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Natasha Eka Putri. Baik, menurut pendapat Anda, bagaimana kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini, serta berikan penyebab dan juga solusinya? Politik di Indonesia saat ini cukup dinamis dengan banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Penyebab utamanya adalah sistem yang belum sepenuhnya bersih dan masih banyak politik uang yang mempengaruhi keputusan. Solusinya, menurut saya, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan pendidikan politik yang lebih baik untuk masyarakat. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, serta berikan penyebab dan juga solusinya? Ekonomi Indonesia saat ini masih mengalami ketidakpastian, terutama karena dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Banyak perusahaan yang tutup. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan pada sektor tertentu seperti ekspor bahan mentah yang membuat ekonomi rentan terhadap perubahan harga global. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu diversifikasi sektor ekonomi dan meningkatkan sektor teknologi serta industri kreatif agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan stabil. Baik, bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi sosial yang ada di Indonesia, serta berikan penyebab dan juga solusinya? Di bidang sosial, Indonesia memang sangat beragam, tapi seringkali ada ketegangan antar kelompok, seperti perbedaan agama, suku, dan ras. Ini bisa
disebabkan oleh kurangnya pemahaman antar kelompok serta penyebaran berita hoaks yang memburuk situasi. Solusinya adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerjasama, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam perbedaan. Media juga harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi budaya di Indonesia? Apa penyebabnya dan juga berikan solusinya? Oke. Budaya Indonesia sangat kaya dan beragam. Banyak anak muda yang lebih tertarik dengan budaya luar tanpa menghargai budaya lokal. Penyebabnya adalah kurangnya apresiasi terhadap warisan budaya kita yang mungkin tidak lagi dianggap relevan. Solusinya, kita harus lebih mempromosikan budaya lokal melalui pendidikan dan media, serta mengintegrasikan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda tetap bangga dan melestarikan budaya mereka. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan juga pendapat mengenai kondisi politik, ekonomi, serta budaya Indonesia, dan juga memberikan penyebab dan solusinya. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Lutfi Ansori. Baik, langsung saja. Bagaimana sih menurut pandangan Kakak terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Politik lagi banyak drama sih, terutama kasus korupsi yang dilakukan oleh orang terpandang. Polarisasi makin kelihatan, terutama di media sosial. Banyak yang terpecah karena perdebatan peradaan politik. Menurut Kakak, apa sih penyebabnya dari masalah tersebut? Karena info gak akurat dan banyak banget kampanye negatif yang bikin ketegangan. Terus solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana, Kak? Harus lebih banyak edukasi politik dan lebih bijak dalam memilih info yang benar. Terus menurut pandangan Kakak tentang kondisi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini tuh apa, Kak? Ekonomi sih udah mulai bangkit, tapi inflasi masih tinggi. Banyak orang susah, terutama yang punya usaha kecil, sehingga masyarakat jadi tertekan. Kalau menurut Kakak penyebabnya tuh apa, Kak? Karena kita masih sangat bergantung sama komoditas, jadi gampang terpengaruh harga dunia. Terus solusinya menurut Kakak itu bagaimana? Pemerintah harus bantu UMKM lebih banyak supaya perkembangan ekonomi kita merata. Terus selanjutnya mengenai kondisi sosial yang ada di Indonesia, bagaimana menurut pandangan Kakak? Masih ada ketimpangan sosial, akses ke pendidikan enggak merata di beberapa wilayah, terutama pedesaan terpencil yang kurang sekolah-sekolah. Penyebab dan solusinya itu apa saja, Pak? Karena pembangunan yang tidak merata sehingga banyak daerah yang masih ketinggalan akan pendidikan. Pemerataan pembangunan dan perhatian lebih ke daerah yang tertinggal. Nah, terus yang terakhir nih, Kak, bagaimana menurut pandangan Kakak tentang kondisi budaya yang ada di Indonesia? Budaya kita mulai terkikis, terutama di kalangan anak muda, karena sekarang budaya luar lebih populer. Faktor penyebab dan solusinya itu apa, Kak? Perkembangan globalisasi dan media sosial yang mempengaruhi anak muda, sehingga budaya lokal mulai hilang. Lebih banyak mengenalkan budaya lokal lewat media dan pendidikan, karena sekarang kan teknologi sudah canggih, jadi gunakan sebaik mungkin. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan mengenai kondisi politik, ekonomi dan Indonesia, serta memberikan penyebab dan solusinya juga. Sama, semoga bisa jadi solusi buat Indonesia. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Baik, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia, serta berikan penyebab dan solusinya juga? Politik di Indonesia sekarang cukup panas, terutama menjelang pemilu. Banyak sekali perdebatan dan polarisasi di media sosial. Penyebabnya menurut saya karena kurangnya edukasi politik yang baik dan informasi yang sering tidak jelas. Solusinya, kita perlu meningkatkan literasi politik di masyarakat dan mengajarkan cara berpikir kritis sejak dini.
Terus bagaimana pendapat Anda mengenai ekonomi di Indonesia serta berikan penyebab dan solusinya? Ekonomi Indonesia sekarang terasa berat, terutama harga barang yang naik. Hal ini disebabkan oleh inflasi dan ketergantungan kita pada impor barang. Solusinya, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar anak-anak SMK lebih siap kerja, serta mendorong produksi dalam negeri. Selanjutnya, berikan pendapat Anda mengenai kondisi sosial yang ada di Indonesia serta berikan penyebab dan solusinya juga. Masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masih cukup besar. Banyak orang yang merasa terpinggirkan. Penyebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa. Solusinya, pembangunan harus lebih merata dan pemerataan akses pendidikan serta kesehatan perlu diperhatikan lebih serius. Baik, yang terakhir mengenai kondisi budaya di Indonesia, bagaimana menurut pendapat Anda dan berikan penyebab juga solusinya? Budaya Indonesia sangat beragam, tapi saya merasa belakangan ini budaya asing lebih dominan, terutama di kalangan anak muda. Penyebabnya adalah perkembangan teknologi yang cepat dan globalisasi. Solusinya, kita harus lebih menghargai budaya lokal dan melestarikannya dengan menggabungkannya dengan teknologi agar tepat relevan bagi generasi muda. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan dan memberikan pendapat mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, serta budaya, dan memberikan penyebab juga solusinya. Sama-sama, semoga kita semua bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Siti Elisati Lasayana, bisa dipanggil Lisa. Nah, jadi yang pertama nih, Kak, bagaimana menurut pandangan Kakak mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya itu politik di Indonesia itu masih kurang ya, kayak banyak masalah gitu. Contohnya kayak kemarin pas pemilu itu masih ada konflik antara beberapa kelompok masyarakat. Terus faktor penyebabnya dari masalah politik tersebut itu apa, Kak? Untuk penyebabnya mungkin menurut aku itu dari kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat dan juga kurang memahami, dan juga pemerintah itu kurang mentransparansi apa yang telah terjadi di dalam pemerintahan. Nah, terus solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu apa, Kak? Mungkin solusinya itu, ini cuma dari aku aja ya, itu bisa pendidikan politik itu lebih baik lagi, apalagi untuk masyarakat ya. Tapi yang minusnya gitu, kalau masyarakat itu kan kadang kurang untuk ingin tahu. Makanya itu juga faktor penyebabnya. Dan juga untuk transparansinya itu lebih diperjelas lagi aja ke masyarakat, biar ya tidak ada konflik lagi. Nah, oke, lanjut ke kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Bagaimana menurut pendapat Kakak mengenai kondisi tersebut? Menurut saya ekonomi yang ada di Indonesia ini lagi berburuk ya. Soalnya dari gaji karyawan itu belum memenuhi dan juga kurang sesuai dengan gaya hidupnya, dan juga lapangan pekerjaan yang kurang, apalagi banyak mahasiswa yang lulus sekarang. Nah, terus faktor penyebabnya dari masalah ekonomi tersebut itu apa, Kak? Mungkin dari inflasi yang terlalu tinggi dan perusahaan itu kurang masih kesulitan dalam mengelolanya, dan investasi asing juga masih kurang, jadi ekonomi sudah berkembang pesat. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu apa, Pak? Harus ada kebijakan yang mendukung UMKM, karena mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu pemerintah juga perlu lebih fokus untuk menarik investasi asing dan meningkatkan sektor-sektor yang bisa berkembang seperti teknologi. Terus bagaimana mengenai kondisi sosial yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya
Kondisi sosial di Indonesia mungkin kurang baik. Banyak orang yang egois, perbedaan pendapat bisa bikin orang ya bertengkar. Selain itu, masalah kesenjangan sosial juga makin terlihat jelas. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Apa penyebabnya dari masalah sosial tersebut menurut pandangan kakak? Penyebabnya itu bisa karena kebijakan yang gak merata dan kurang perhatian terhadap organ miskin. Terus ada juga media sosial yang menebarkan kebencian dan memecah belah masyarakat. Terus solusi untuk mengatasi masalah sosial tersebut itu bagaimana, Kak? Pemerintah bisa mendistribusikan kekayaan dan memberikan bantuan yang lebih terhadap warga miskin. Itu harus tepat sasaran sih, soalnya kan banyak yang pemerintah juga yang masih mengambil sebagian, istilahnya korupsi lah ya. Oke, yang terakhir nih Kak, tentang kondisi budaya di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Kakak mengenai kondisi kebudayaan di Indonesia saat ini? Kebudayaan di Indonesia mulai terancam, apalagi di budaya tradisional kita ya. Untuk pakaian saja sudah berbeda, kita lebih ke modern, misalnya mengikuti ke barat-baratan, terus mengikuti tren juga kan. Itu sih. Faktor penyebabnya itu apa sih menurut kakak? Faktor penyebabnya itu bisa dari main medsos yang berlebihan, terus dari orang asing yang berdatangan ke Indonesia, itu bisa mungkin terjadi dari. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana menurut kakak? Solusinya mungkin rakyat Indonesia itu bisa lebih melestarikan budaya kita sendiri, dan orang asing itu kan bisa melihat juga, ini loh ternyata budaya Indonesia itu beragam, apalagi dari pakaiannya sudah beda-beda, tata kramanya itu pasti ada, untuk alamnya juga kan itu bisa mengikat orang asing itu lebih mengikuti budaya kita. Oke, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya dalam wawancara ini dan memberikan pendapat Kakak mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini. Ya, sama-sama Kak. Nah, jadi kesimpulannya terkait kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia ini, yang pertama, kondisi politik di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia ini sering mengalami berbagai tantangan, seperti pada pemilu pada tahun ini yang mengalami berbagai konflik karena perbedaan pendapat antar kubu. Ada yang mendukung kubu ini dan juga ada yang mendukung kubu itu. Nah, sebagai pemerintah itu sebaiknya lebih mengedukasi masyarakat terhadap pendidikan politik agar masyarakat bisa memahami apa itu politik yang sebenarnya, bukan malah menimbulkan berbagai masalah di masyarakat dan juga menimbulkan perpecahan antar daerah. Nah, terus terkait kondisi ekonomi di Indonesia, perekonomian di Indonesia itu cukup stabil. Namun terkadang inflasi terhadap harga barang itu yang naik membuat masyarakat kurang mampu untuk menstabilkan perekonomiannya. Juga terdapat masyarakat yang mengalami kemiskinan di berbagai wilayah. Nah, sebaiknya sebagai pemerintah seharusnya melakukan bantuan terhadap keluarga yang mengalami kemiskinan, memberikan bantuan yang merata dan tepat sasaran supaya perekonomian di Indonesia ini stabil dan masyarakat juga mampu untuk membeli semua kebutuhan pokoknya dengan harga yang stabil. Nah, terkait kondisi sosial yang ada di Indonesia ini, masyarakat di Indonesia itu sering mengalami tantangan seperti kurangnya akses terhadap pendidikan,
akses terhadap kesehatan, sehingga terkadang masyarakat mengalami kesulitan dalam seperti seperti berobat ke rumah sakit yang kadang masyarakat itu kurang mampu. Jadi untuk pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah kecil supaya ada seperti klinik-klinik yang menyediakan untuk masyarakat yang kurang mampu dan juga memberikan keringanan terhadap masyarakat yang mengalami kekurangan. Nah, yang terakhir mengenai kondisi kebudayaan di Indonesia ini. Budaya di Indonesia ini memang sangat beragam, tapi di era zaman modern seperti sekarang, kebudayaan di Indonesia ini mulai terlupakan. Karena kenapa? Karena sekarang Gen Z lebih menyukai budaya-budaya yang datang dari luar, sehingga budaya di Indonesia ini terlupakan dan budaya-budaya yang dari luar negeri malah semakin tren di Indonesia. Nah, sebaiknya sebagai generasi muda saat ini itu menggunakan semuanya sudah bergantung kepada gadget kan. Jadi sebaiknya generasi muda menggunakan media sosial ini dengan sebaik mungkin, dengan tidak melupakan budaya yang ada di Indonesia ini. Karena budaya di Indonesia ini wajib dilestarikan, apalagi melalui sosial media yang sekarang sudah semuanya memegang HP kan. Jadi kita harus melestarikannya lewat sosial media dan jangan melupakannya, karena kebudayaan di Indonesia ini sangat menarik kalau kita lestarikan sebaik mungkin. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya ambil terkait kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.